Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Alfian, NBM 1707110-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang media, teknologi, dan jaringan sosial. Pertama-tama, apa itu jaringan sosial? Jaringan sosial adalah sebuah pola hubungan sosial individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk yang sifatnya kolektif, ataupun hubungan tersebut berupa hubungan interpersonal yang bersifat ekonomi, politik, maupun hubungan sosial lainnya. Media dan teknologi yang ada di masyarakat berkembang sangat pesat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pertama kali manusia hanya bertukar informasi melalui bicara secara langsung. Selanjutnya, perkembangan membuat kita bisa memperoleh informasi dari media TV. Namun, hal tersebut hanya terjadi satu arah karena kita tidak bisa menyampaikan atau memberi pendapat pada informasi tersebut. Setelah itu muncullah writing culture, di mana kita bisa bertukar informasi melalui surat dan media elektronik lainnya. Di masa sekarang, pertukaran informasi berjalan sangat cepat karena perkembangan teknologi, yaitu internet, yang membuat kita bisa mendapatkan dan membagikan informasi dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua orang atau lebih, sehingga kelakuan individu yang satu mempengaruhi atau mengubah dan memperbaiki kelakuan individu yang lain, dan juga sebaliknya. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial tersebut adalah berupa hubungan antar individu dengan individu lain, antar kelompok dengan kelompok lain, maupun kelompok dengan individu. Terdapat 3 aspek yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi termasuk salah satu unsur yang menentukan keberhasilan, tapi kebanyakan komunikasi ini sering tidak dikuasai oleh manusia. Yang kedua, ada sikap. Sikap dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting, misalnya sikap negatif yang terdapat pada orang-orang. Yang ketiga, ada norma. Menurut Sarlito Wirawan Sawono mengatakan bahwa norma sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 era media. Yang pertama ada era tulis. Peradaban Mesir kuno mulai dikenal sejak tahun kurang lebih 600 sebelum Masehi atau kira-kira 2605 tahun yang lalu. Begitu pula kebudayaan Cina sudah mulai mengenal budaya tulis kira-kira 3505 tahun yang lalu. Yang kedua ada era media cetak. Muncul ketika L.A.G. Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450. Yang selanjutnya era media telekomunikasi. Radio telegraf ditemukan oleh Marquis Guglielmo Marconi pada tahun 1897 dan dikembangkan oleh Alexander Graham Bell menjadi telepon. Yang terakhir ada era media komunikasi interaktif. Diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan memadai teknologi yang disebut dengan internet. Selanjutnya ada juga 4 periode dalam komunikasi. Yang pertama ada periode tribal, yaitu budaya ucap atau lisan mendominasi perilaku komunikasi pada saat itu. Yang kedua ada periode literatur, yaitu penemuan alfabet fonetis digunakan manusia sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi secara tertulis tanpa interaksi tatap muka. Yang ketiga ada periode percetakan, seperti penulisan teks secara massal. Yang terakhir ada periode elektronik, yaitu ditemukannya teknologi komunikasi telegraf yang kemudian berkembang hingga mulai berkembangnya internet. Lalu ada jenis-jenis media. Yang pertama ada hot media, yaitu media yang terisi penuh dengan data sehingga hanya memerlukan perhatian rendah dari pengguna seperti foto, film, waltz, ataupun cetakan. Yang kedua ada cool media, yaitu media yang tidak menyajikan data yang lengkap dan memerlukan perhatian yang tinggi dari penggunanya seperti televisi, hieroglifik, dan ideogramik. Terdapat titik penentu dalam komunikasi manusia. Yang pertama, ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. Yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Yang ketiga, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis atau write word dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Yang keempat,
lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegram, telepon, radio, televisi, hingga satelit. Berbagai motif pengguna media. Yang pertama ada mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia. Yang kedua, mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan. Yang ketiga, memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. Yang keempat, belajar pendidikan diri sendiri memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. Ada juga motif pengguna media dalam identitas pribadi, yaitu menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, menemukan identitas diri dengan nilai-nilai lain dalam media, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Berikutnya ada motif tentang integrasi dan interaksi sosial. Yang pertama ada memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain. Berikutnya mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki. Menemukan bahan-bahan percakapan dan interaksi sosial. Memperoleh teman selain dari manusia. Membantu menjalankan peran sosial. Memungkinkan diri untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman, dan masyarakat. Yang terakhir ada motif hiburan, yaitu melepaskan diri dari permasalahan, bersantai, memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis, mengisi waktu, penyaluran emosi, dan lain-lain sebagainya. Ketergantungan terhadap media. Alasan ketergantungan yang pertama adalah memahami dunia sosial mereka bertindak secara bermakna dan efektif dalam masyarakat. Yang kedua, untuk menemukan fantasi dan juga peralihan. Faktor penentu derajat ketergantungan. Yang pertama ada tingkat kepentingan informasi yang disampaikan dalam suatu media. Yang kedua ada derajat perubahan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sekian dari saya dan terima kasih.